Kamu pernah merasa seolah-olah dunia ini menuntut lebih dari yang bisa kamu berikan? Misalnya, saat kamu bilang, "Aku bisa ngerjain ini besok saja," diisi oleh rasa bersalah yang mengganggu hatimu. Dan kamu tahu ini bukan hanya soal kebiasaan menunda, kan? Mungkin kamu hanya sudah terlalu lama menahan beban yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Sekarang bayangkan jika kita bisa mulai mengenali tanda-tanda ini. Apakah kamu rela terus-menerus berjuang sendirian dalam tumpukan ekspektasi yang kian menekan? Saatnya kita ambil langkah konkret untuk membenahi diri, bukan dengan menyalahkan diri sendiri, tapi dengan langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan signifikan. Pertama, salah satu tanda jelas bahwa kamu sudah mulai menyerah adalah saat kamu merasa tidak ada lagi keinginan untuk bangkit. Dalam keseharian, ini bisa muncul saat pagi hari kamu masih ingin berbaring di tempat tidur, berpikir, "Nanti saja, deh, aku kerjain." Dalam benakmu, berbagai alasan mengalir, dari "aku lelah" sampai "siapa sih yang peduli?" Namun, yang sebenarnya terjadi adalah kamu terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Seringkali, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana kamu menghadapi tantangan, tetapi juga tentang seberapa besar tekanan yang kamu rasakan. Penolakan untuk bergerak bisa jadi pertanda bahwa tuntutan dari luar terlalu banyak. Ketika kamu terus-menerus memberi diri alasan untuk tidak bergerak, kamu hanya memperbanyak stres. Lanjutkan siklus ini, dan semua impianmu seolah menguap, kan? Nah, saat kamu mulai merasakan ini, sadarlah. Ini saatnya untuk mengambil tindakan yang lebih berani dan menantang ketidaknyamanan ini. Sederhana, dengan mengenali tanda ini, kamu sudah berada di jalan yang tepat menuju perubahan yang lebih baik. Kedua, menunda pekerjaan jelas bukanlah hal baru bagi banyak orang. Kamu mungkin pernah merasakannya saat tugas atau pekerjaan sudah menumpuk, tetapi tetap memilih scrolling di media sosial. Awalnya, terasa ringan. Tapi, seiring berjalannya waktu, rasa cemas mulai menghantui. Kenapa ini bisa jadi masalah? Karena kebiasaan menunda tidak hanya membuat pekerjaan menumpuk, tapi juga menciptakan rasa tidak percaya diri yang merusak. Ketika pekerjaan tidak selesai, perasaan bersalah akan menghantui pikiran. Nah, saatnya kamu belajar memecah tugas besar menjadi hal-hal kecil. Mulailah dengan menyelesaikan satu hal kecil. Rasa nyaman ini akan mendatangkan momentum yang lebih besar. Mengubah rutinitas menunda ini memerlukan kontrol diri lebih, tapi dampaknya bisa luar biasa. Bayangkan, setiap tugas yang kamu selesaikan, potongan rasa percaya diri itu semakin mengepak. Semakin sering kamu menyelesaikan, semakin kuat rasa motivasi untuk menyelesaikan hal-hal lebih besar. Ketiga, overthinking seringkali menjadi musuh utama ketika kita ingin bergerak maju. Seringkali, kamu menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan seluruh kemungkinan skenario buruk sebelum melakukan apapun. Apakah kamu masih ingat ketika kamu bertanya pada diri sendiri, "Kalau aku bilang ini, bagaimana reaksinya?" Pemikiran itu bisa membuatmu terjebak dan bingung untuk bertindak. Untuk mengatasinya, kamu perlu membatasi waktu berpikir. Misalnya, berikan dirimu jangka waktu tertentu untuk memikirkan masalah, lalu segera ambil tindakan. Menyadari bahwa terlalu lama berpikir justru menghambat langkahmu adalah kunci. Selain itu, menuliskan pikiran bisa membantu dalam mengorganisir ide-ide yang berkecamuk di pikiran. Dengan begitu, kamu bisa melihat masalah dengan lebih jelas dan mengambil langkah yang tepat. Meskipun tidak semua tentang overthinking bisa diperbaiki, mengelola dan mengenali pemicu adalah kunci untuk melanjutkan langkahmu. Setiap kali kamu merasa terjebak, ingatlah untuk melihat ke depan dan bertindak meski langkah kecil. Keempat, kamu pernah merasa, sehabis scrolling media sosial, malah makin frustasi ketimbang sebelum mulai? Kecanduan scroll bukan hanya menghabiskan waktu, tapi juga menguras energi mentalmu. Saat melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, rasanya seperti tertampar.
Banyak yang bahkan tidak sadar bagaimana hal ini bisa mempengaruhi perasaan diri. Kamu mungkin berpikir, aku juga ingin hidup seperti mereka. Padahal kenyataannya bisa berbeda. Untuk melawan ini, batasi waktu yang kamu habiskan di media sosial. Cobalah untuk berdiri di luar dunia maya selama sehari, dan fokus pada hal yang lebih nyata. Bisa jadi, saat kamu memberi diri waktu untuk menjauh, kamu berkesempatan untuk merenung dan mendapatkan perspektif baru. Dengan memberikan dirimu waktu untuk mengalihkan pandangan dari layar, kamu bisa menemukan minat baru atau melakukan hobi yang sudah lama terabaikan. Perubahan kecil ini mampu membantu mengembalikan ketenangan pikiranmu dan meningkatkan kualitas hidupmu. Kelima, seringkali, kita merasa sulit untuk berkonsentrasi karena banyaknya distraksi yang hadir di sekitar. Misalnya, saat bekerja dari rumah. Suara televisi, percakapan orang lain, bahkan notifikasi ponsel bisa menarik perhatianmu hingga sulit untuk fokus. Jika kamu ingin menangani ini, buatlah ruang yang khusus bagi dirimu. Sisihkan waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa gangguan. Matikan ponselmu, beri diri waktu tenang yang hanya difokuskan untuk melakukan tugas. Saat kamu menciptakan lingkungan yang kondusif, kamu membuka peluang untuk bekerja lebih produktif. Selain itu, coba teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit dan beristirahat 5 menit. Dengan cara ini, kamu bisa meningkatkan produktivitas serta menciptakan kebiasaan solid yang membuat fokus menjadi lebih mudah. Terpenting, jangan biarkan gangguan tersebut mengalihkanmu dari tujuan yang ingin kamu capai, dan raih pencapaian lebih. Keenam, menganggap diri sendiri lemah adalah salah satu perangkap mental yang seringkali dicurahkan oleh situasi sulit. Kamu menganggap bahwa kekuranganmu adalah sebuah keterbatasan. Padahal, ketika kamu bisa mengubah cara pandang itu menjadi peluang untuk belajar, semuanya akan berbeda. Menghadapi setiap tantangan seharusnya membuatmu semakin kuat. Alih-alih hanya menyalahkan diri, cobalah untuk melihat pengalaman tersebut sebagai proses belajar. Misalnya, setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Pahami bahwa kamu tentu tidak mau berlarut-larut meratapi kesalahan. Dengan memahami bahwa kelemahan adalah bagian dari perjalanan, kamu akan lebih berani untuk mengambil langkah maju tanpa rasa takut. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan rasa percaya dirimu, tetapi juga akan membuatmu lebih kuat untuk mengambil risiko yang sebelumnya terlihat menakutkan. Ketujuh, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, menetapkan ekspektasi yang tidak realistis. Kita menuntut banyak hal, tetapi terkadang lupa bahwa proses itu butuh waktu. Misalnya, kamu ingin belajar sesuatu yang baru dalam waktu singkat. Ketika tidak berhasil, kamu mulai mempertanyakan kemampuanmu. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Cobalah untuk membuat target yang masuk akal dan fleksibel. Dengan begitu, kamu tidak merasa terbebani dan malah lebih termotivasi untuk mencapainya. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Terima bahwa progres memang tidak selalu linear. Mengelola ekspektasi mampu membantumu meraih kesuksesan sambil menikmati proses perjalanan itu sendiri, sehingga perjalananmu menjadi lebih bermakna. Kedelapan, kamu mungkin sudah berulang kali mendengar, pentingnya menetapkan tujuan, tetapi ada kalanya tujuan yang tidak realistis justru memberikan beban mental tersendiri. Ketika kamu mengharapkan hasil yang instan, rasa kecewa justru akan menjadi teman secara terus-menerus. Untuk merubah ini, mulailah dengan menentukan tujuan yang kecil namun nyata. Misalnya, menetapkan tujuan harian yang bisa dicapai akan lebih bermanfaat. Saat kamu berhasil mencapai target tersebut, rasa puas akan muncul dan memotivasi untuk menuju tujuan yang lebih besar. Dengan cara ini, kamu tidak hanya fokus pada hasil dan mengabaikan proses, tetapi juga pada setiap langkah yang kamu ambil. Rangkaian tujuan kecil ini dapat membangun kepercayaan dirimu, membuatmu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.
Jangan biarkan diri MU menyerah begitu saja. Kembangkan dirimu bersama ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.